Halo, saat ini saya sedang bersama Cici dalam podcast membahas sastra. Oke. Boleh perkenalkan dulu? Oke, perkenalkan nama aku Cici. Saat ini aku berada di Universitas Pamulang dan mengambil jurusan Sastra Indonesia. Aku sedang semester 6. Oke, menurut kamu film dalam sastra itu gimana? Menurut aku film dalam sastra itu sebenarnya kan ada banyak pendapat ya yang mengatakan, kata dosenku, bahwa film itu tidak termasuk karya sastra. Tapi menurutku suatu film juga, menurutku secara pribadi, film itu termasuk karya sastra karena bagaimanapun di film itu kan ada naskahnya juga ya Kak, untuk aktornya, atau enggak naskah untuk alur-alur setiap peristiwa yang terjadi itu. Jadi menurutku film itu termasuk karya sastra gitu sih. Kalau kakak sendiri suka film yang genrenya apa atau gimana? Film apa dulu nih Kak? Apakah film Indonesia atau film yang di luar? Iya, boleh bebas. Kalau misalnya untuk di film Indonesia sendiri, aku jarang banget sih nonton film terkait kayak romance kayak gitu, aku jarang banget. Kenapa? Karena apa ya, aku merasa tidak cocok aja gitu dengan romance atau setiap adegan yang ada di film Indonesia itu. Jadi kalau di film Indonesia sendiri, aku lebih suka film-film kayak film-film horor itu. Walaupun horornya gak masuk akal, mistis, terus bawa-bawa agama gitu kakak suka? Karena apa ya, mungkin itu kan suatu budaya juga ya di masyarakat. Kayak beberapa film horor di Indonesia kan nggak jauh-jauh banget dari mitos ataupun dari budaya-budaya, misal budaya Jawa kan banyak banget tuh film horor yang dia tuh berlatar belakang di budaya Jawa, dan mitosnya tuh emang sangat kental sekali gitu. Jadi menurutku itu sangat-sangat apa ya, bisa mengangkat kebudayaan atau sastra lisan yang ada di masyarakat. Berarti kalau misal drakor yang horor itu nggak suka ya? Kalau untuk drakor sendiri itu kan genrenya beda lagi Kak. Kalau misalnya drakor itu emang suka banget nonton drakor. Tapi juga tergantung kayak bagaimana alurnya. Kadang juga ada yang alurnya tuh membosankan. Tapi ada juga yang emang alurnya tuh menurutku bagus, jadi aku tonton terus. Jadi menurutku kan setiap negara itu punya apa ya namanya? Ciri khas. Ya, ciri khas tersendiri dari sinematografinya atau dari akting para aktornya gitu. Kalau menurut kakak nih, film Indonesia itu kurangnya itu dari mananya? Di videonya, apa kamera gambarnya, apa naskahnya, atau aktor-aktornya yang nggak bisa menjiwai? Menurutku di film Indonesia sendiri sebenarnya tuh aku kurang ngerti ya. Dari segi aktor, menurutku tuh banyak ya aktor papan atas yang emang di dunia akting tuh mereka jago banget gitu. Tapi terkadang di beberapa film itu, atau nggak misalnya ada film baru lagi, aktor yang digunakan tuh itu aja. Dan emang sih tidak memungkiri bahwa apa ya, aktor di Indonesia itu sangat kurang dalam apa yang namanya mendalami perannya, atau dia melakukan risetnya sangat berbeda kan dengan kayak aktor-aktor yang mereka tuh misalnya di Korea sendiri itu kan sangat berbeda. Ya dari segi aktornya juga, jadi ada kan beberapa kasus kemarin tuh yang ya kayak yang Remake. film ya, bisnis proposal, yang ada salah satu aktornya ternyata yang dia tuh kayak dia asal apa ya, kata dia ingin membentuk perannya dia sendiri, padahal sebenarnya seharusnya kan dia yang namanya sebuah peran itu kan memang sudah dibentuk oleh penulis, atau memang kalau misalnya remake kan memang Harus ikut harus yang asli. aslinya kan. Jadi menurutku itu sangat salah ya untuk pendapat dia. Jadi menurutku ya aktor-aktor di Indonesia pun sebenarnya harus lebih riset lagi, misalnya dia ingin bermain peran, ataupun dia juga lebih apa ya, mengasah acting mereka gitu. Tapi dari segi apa ya, pengeditan atau pengambilan gambar menurutku udah cukup bagus ya. Dan ya menurutku mungkin dari segi acting para ini aja sih, aktor atau aktrisnya aja. Kalau remake, kakak tahu yang ini Irasel Insel? Dia kalau Itu di Indonesia dibikin part 2 kak. Ya itu, iya, itu pendapatnya gimana? Sedangkan di remake yang asli, maksudnya yang film Korea asli itu nggak ada part 2-nya. menurutku itu sangat apa ya, melenceng sih menurutku.
Karena bagaimanapun kalau misalnya dia di Koreanya bahkan tidak ada part 2-nya, kenapa kita membuat part 2-nya? Sedangkan di apa ya, berarti kalau kayak gitu bukan remake lagi, tapi kita membentuk cerita baru ya, cerita baru yang dari cerita yang kita remake itu. Sebenarnya aku juga berpikir ini apakah diperbolehkan, sedangkan cerita aslinya kan bukan dari Indonesia asli ya, tapi dari orang Koreanya ya. Jadi aku juga tidak tahu apakah ini sebenarnya diperbolehkan di dunia perfilman atau kayak apa ya namanya, hak cipta atau apalah gitu. Jadi jadi aku tuh masih ya menurutku tidak terlalu setuju dengan adanya part 2 ini. Belum ya. Tahu sebenarnya apa? Masih kak? Ya kan? 5 menit. Ya udah. Terus kalau apa ya, serial Indonesia gimana kak? Kan serial Indonesia itu kan dibikin terinspirasi dari drama Korea yang berepisode-episode gitu kan. Nah kalau di Indonesia, buat yang Indonesia sendiri ada yang suka tuh? Mungkin kayak Layar Putus atau apa ya? Aku sebenarnya jarang banget sih nonton film Indonesia atau series-series di Indonesia ya. Tapi iya, aku jarang banget sih nonton series-series di Indonesia tuh. Layangan Putus pun yang emang viral ya, itu aku nggak nonton. Terus yang mungkin yang aku tahu sekarang tuh ada sinetron itu ya, yang itu tuh kalau di Asmara Gen Z. Oh iya. Iya, itu tuh menurutku itu termasuk sinetron yang bagus sih menurutku. Soalnya dari segi alur ceritanya pun kayak benar-benar menggambarkan Gen Z banget itu. Mungkin itu aja sih yang aku ikuti saat ini. Itu serial apa film biasa? Bukan film biasa sih, sinetron yang ada di Sinetron. Oh iya, pendapatnya kak kalau soal sinetron yang sampai berat 100 episode gitu gimana kak? Itu kan sangat iyuh ya kak, kayak gitu. Ya. Menurutku itu memang terlalu dipaksakan ya, yang memang seharusnya Karena itu mengikuti hak masyarakat ya mungkin. Iya, tapi menurutku tuh itu terlalu dipaksakan karena memang seharusnya si cerita itu udah selesai, tapi diperpanjang lagi. Bahkan kan ada beberapa aktornya atau pemainannya tuh yang ternyata yang di aktor utama, tapi dia malah mengundurkan diri, atau mungkin dia terkena skandal, dia tidak melanjutkan cerita gitu, tapi malah dibuat apa ya namanya, cerita baru lagi. Misalnya dia memang dibuat meninggal atau dia buat hilang gitu, tapi dengan adanya tokoh baru lagi itu kan kayak menghilangkan apa ya namanya, kalau sama aktor tuh atau perasaan atau apa ya namanya, feels ya, kayak beda aja feelsnya gitu, kayak gitu sih kalau Apalagi ya kak, saat ini kakak ada kesibukan apa kak? saat ini sibuk ngerjain tugas aja sih kak. Sebenarnya aku pengen banget nonton film tuh, pengen banget ya, soalnya udah banget tuh aku bikin list film apa aja yang pengen aku tonton. Cuma karena belum kesempatan, karena mendekati membuat sih, jadi ya emang sibuk banget buat ngerjain tugas. Film apa tuh? Ada beberapa film aku nonton, ini film Big Hero Class. Big Hero Class aku udah nonton nih. Oh, udah. Iya, cuma Berarti kakak suka yang pembulian itu kak? bukan karena pembulian, tapi emang pemainnya yang ganteng sih kak, keren-keren. Aduh, tapi ceritanya nggak jelas kak. Oh itu termasuk itu ya, pemborosan cerita ya? Harusnya kan udah selesai di season 1 kan? Iya, tapi malah lanjut ke Season 2 ya ada ceritanya, cuma Iya. sih coba-coba, jadi kakak suka. Iya. Tapi aku dari segi alur itu emang menurut gak jelas di season 2 itu. Kayak Nggak jelas? Bukan gak jelas, dia terlalu cepat alurnya. Oh. Terlalu kayak apa ya? Yang seharusnya dia ceritakan, maksudnya dia detailkan ceritanya itu, tapi dia skip gitu. Dia lanjut ke alur selanjutnya, peristiwa selanjutnya gitu. Kakak nonton Study Group? Aku nonton tapi nggak sampai selesai. Nah itu kan setiap episode dia nambah anggota ya? Itu terlalu cepat nggak menurut kakak? Aku nggak sampai ini sih. Aku cuma nonton episode 2 atau episode 3 gitu. Jadi belum bisa menentukan dibanding gitu. Nggak tahu. Di bawah itu muter Nggak. 9 menit. Oke. Kayaknya cukup sampai di sini aja ya bincang-bincang kita dalam podcast ini. Terima kasih Kak Cici. Terima kasih juga Kak Cina. Iya.
Dadah semuanya. Assalamualaikum. Udah kah?